Saya memilih memilih judul ini dengan, alasan yang sangat kuat. Jadi, pertama soal kankernya, gitu ya. Coba ya lihat ya itu ininya ya, slide-nya yang pertama. Pertama mengenai kanker ya, karena semua orang bicara kanker dan saya kemarin ini saya baru lihat flyer yang bikin saya sedih gitu. Saya sedih karena katanya mau ada kegiatan rame-rame untuk membicarakan bagaimana mendampingi pasien kanker yang sudah taraf akhir ya. Jadi eh, dengan Chinese medicine gitu ya. Saya sedih juga ya karena dalam dalam kedokteran konvensional itu disebut sebagai terapi paliatif. Jadi aneh juga ya, terapi itu kan harusnya kan menyembuhkan artinya. Tapi kemudian dipakai untuk mengurangi rasa sakit aja gitu ya. Kalau saya bilang sih itu bukan terapi ya. Kalau dalam Chinese medicine itu jelas nanti kita akan sampai ke situ. Yang namanya terapi itu untuk menyembuhkan gitu, bukan buat sekedar meringankan gejala atau demam atau nyeri dan sebagainya ya. Jadi kemarin tuh saya iya sedih juga saya lihat gitu ya. Kemudian oke deh, saya bilang ya ayo kita bikin ya. Nah hari ini sibuk banget gitu. Makanya udah dijadwalin sore langsung pindah pagi. Dan pagi tadi juga dia mesti keluar nih. Biasa nih punya bayi gitu nih. Makasih ya, masih banyak. Bilang minta maaf ya sama keluarga ya, termasuk sama si kecilin smart itu ya. Apa namanya nih, Om Son itu kerjaannya bikin repot Papa Arya. Nah, kemudian yang satu lagi adalah ubi gitu. Karena apa? Karena orang itu suka meremehkan ya. Saya lagi mau ngobati pasien yang sangat parah ya dari 15 tahun udah stroke ya. Jadi saya kasih makanan itu nggak segera diadakan gitu ya. Padahal dia sudah berobat ke luar negeri segala macam. Dan apa namanya ya sekadar kondisinya begitu aja sama aja. Nah karena itu saya bikin ya, judul yang kata Arya unik ya. Kalau kata saya sih nyebelin. Kok kanker bisa aja sembuh sempurna lagi saya bilang ya. Jadi betul-betul sembuh gitu ya. Jadi bukan cuma ditungguin sampai dia menghembuskan nafas terakhir, enggak ya. Ya ajal itu di tangan Allah, di tangan Tuhan ya. Tapi kita harus sebagai terapis harus berusaha sebaik-baiknya untuk menyembuhkan pasien ya. Urusan ajal sih itu haknya Tuhan, haknya Allah. Ya kita nggak bisa ikut campur. Tapi tetap sebagai seorang terapis kita harus berusaha yang terbaik yang kita bisa ya. Ya dan yang digunakan ini hari ini saya memberikan contoh dengan ubi jalar. Masih banyak sih yang lain ya, misalnya bayam, misalnya apa tuh yang saya baru tulis itu di Facebook tumbuhan obat itu eksima dikasih ikan atau apa namanya rinitis dikasih ubi juga gitu ya. Jadi itulah saya. Ya, saya sekarang ini walaupun saya dulu menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran UI, tapi sekarang ini saya hanya menggunakan Chinese medicine 100%. Ya, yang 100%. Ya, terutama sejak 2008 setelah saya selesai pendidikan ICMB. Jadi saya sekolah lagi gitu aja. Ada yang suka japri saya nanya, ada nggak ininya apa namanya kayak diktatnya apa segala macam. Ya ampun, saya bilang saya sekolah jungkir balik waktu itu ya di tempatnya Arya juga apalagi 9 tahun ya. Nah, jadi ya ini yang ingin saya sampaikan. Jadi kanker itu bisa sembuh dan memang saya sudah menangani beberapa pasien dengan kanker dan juga dengan gejala. Ya itu yang bisa saya sampaikan mengenai judul ya supaya jelas gitu ya. Jadi kanker bisa sembuh dengan TCM ya dengan cara TCM. Kalau cara yang lain saya nggak tahu deh karena saya udah nggak pakai lagi cara-cara lain. Saya hanya pakai Chinese medicine, traditional Chinese medicine atau bahasa Indonesia ya kedokteran Tionghoa saja ya. Terutama sejak tahun 2008. Oke ya. Silakan ya, maju ya. Dengar suaranya jelas nggak ya? Jelas ya? Oke ya. Oh, iya nggak angguk-angguk aja. Nah, semua penjelasan pada webinar ini ya seperti biasa supaya orang jelas gitu ya. Jadi jangan saya terus nanti udah selesai masih ada juga yang japri saya ngomel-ngomel apa enggak ya dan ngomelnya serius banget gitu.
Mana bisa dan sebagainya gitu ya. Jadi merujuk sepenuhnya kepada kitab klasik Huang Dinijing yang merupakan rujukan utama dalam TCM yang asli, yang orisinil. Ya, jadi kalau ada yang nanya sama saya, ini yang asli, yang orisinil. Ya, kemarin ada yang ya katanya kalau gitu ada TCM yang KW segala macam, terserah. Saya bilang saya nggak ngomong gitu, saya bilang. Cuma saya mau kasih tahu yang asli, yang orisinil adalah menggunakan kitab klasik Huang Dinijing ya. Jadi apa namanya ini ya? Oke, kita maju lagi ya. Nah, itu gambar itu dari kitab itu, yang asli, kitab yang aslinya ya, yang bahasa Mandarin. Nah, untuk jelas ini saya sekarang nih udah seperti di kelas nih, karena saya sebenarnya mengundang terapis gitu. Ya dokter, ya praktisi TCM, ya terapis lah, herbalis dan sebagainya ya. Nah, saya kayak di kelas nih, biasanya saya nggak pakai gini nih. Arya mungkin juga rada kaget nih lihatnya pagi ini nih, karena dia bilang ini tumben nih Om Sony pakai daftar kayak kisi-kisi kalau zaman saya sekolah dulu ya. Nah, jadi inilah yang akan kita bahas pada pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa selesai ya, karena sebenarnya ini banyak sekali. Ya, jadi kita akan membahas cara pandang Chinese medicine atau kedokteran Tionghoa terhadap tubuh manusia. Kemudian apa yang disebut sehat dalam Chinese medicine, apa yang disebut sakit dalam Chinese medicine, apa parameter sakit dalam Chinese medicine, kemudian bagaimana menggunakan pengukuran itu, parameter itu. Jadi kalau kita punya penggarisan gitu ya, saya pinjam meja ponakannya, apa cucunya sepupu saya. Kalau kita punya misalnya penggaris itu, nah gimana cara pakainya kan? Kan ada orang pakai penggaris macam-macam, ada yang buat apa namanya menggambar, ada yang buat apa namanya mengukur, ada juga buat ngegebukin orang. Tergantung kan soalnya bisa dipakai buat zaman dulu saya kecil dipakai buat mukulin tangannya murid-murid yang enggak, yang apa namanya yang belajar yang apa namanya susah pinter kayak saya kali ya. Gitu. Enggak sih, guru-guru saya baik-baik sih, tapi saya tahu ada orang yang gitu. Itu dengan penggaris juga gitu ya. Bagaimana cara kita menggunakan itu. Terus ini ya. Kemudian juga kita akan lihat apa sih yang disebut sembuh. Jadi ini sangat komprehensif nih hari ini nih. Ya, walaupun memang tidak detail, tidak rinci, karena nggak mungkin. Itu ilmu 5.000 tahun kalau dijelasin dalam 1,5 jam ya penuh saja itu tidak akan selesai gitu. Bagaimana dengan bagaimana cara menyembuhkan orang yang sakit? Terus bagaimana mengukur kesembuhan? Udah sembuh belum nih orang nih gitu kan? Ya kan? Nanti kita lihat nih bagaimana sebenarnya definisi sembuh, dan mungkin ada beberapa orang yang nggak enak hati gitu. Saya mohon maaf ya. Saya menggunakan rujukan. Jadi saya penjelasan ini menggunakan rujukan kitab Huang Dinijing. Jadi kalau Anda nggak sepakat ya mungkin mesti baca dulu lah kitab Huang Dinijing ya. Kemudian apa yang harus dilakukan pasca sembuh? Ya. Nah, mana rujukannya? Nah, ini rujukannya tadi udah saya sebut tadi di depan. Di depan udah saya sebut rujukannya. Kitab Huang Dinijing, ya. Umurnya kitab itu diterbitkan pada 300 tahun sebelum Masehi, pertama kali orang Tiongkok bisa bikin printing. Tapi isinya sudah didiskusikan oleh para sesepuh Chinese medicine 2000 tahun sebelumnya. Jadi sekitar 5.000 tahun lah umur isi kitab Huang Dinijing itu. Oke, lanjut terus ya. Kita kan mau ngomong soal gambar ini. Kemarin saya lihat nih Arya ada di sama teman-temannya di komentar. Kenapa pakai kepiting gitu ya gambarnya gitu ya? Kalau yang ubi nggak deh. Kan katanya ubi, kenapa nggak ubi ya? Karena kan kanker itu kan suka dikaitkan dengan zodiak itu ya, horoskop itu zodiak ya, cancer kan. Jadi kepiting kan itunya logonya kan. Walaupun kepiting itu sebenarnya enak banget gitu ya. Kepiting saus padang sekali ya. Nah, gimana apa hubungannya kok kanker sama ubi gitu loh? Apa gitu? Ini udah mulai masuk ini, ada orang japri. Gimana dosis segala macam loh. Ya kita itu kalau apalagi kita terapis loh ya, yang kita tuh kalau gini loh. Ini saya mohon maaf nih kalau saya ngomongnya agak ceplas-ceplos ya. Kalau ada orang datang kepada kita sebagai terapis, dia bilang dia minta kita menolong dia untuk menyembuhkan, maka nyawanya itu di tangan kita. Jadi hati-hati gitu loh. Ya, saya juga nggak pernah janji sama pasien saya. Ya, hati-hati. Jadi nggak bilang ada pasti sembuh segala macam loh. Asal minum ini herbal bikinan mana terserah. Gitu ya. Nah, enggak, harus hati-hati. Nah, jadi kalau hari ini saya mau pakai judul antara kanker dengan ubi, ya, saya juga harus hati-hati. Saya buka lagi gitu. Textbook saya buka lagi.
Saya cek lagi, ya, ini apa hubungannya nih, gitu kan? Kok kayaknya kok dari kutub selatan ke kutub utara gitu ya? Ya apa itunya apa benang merahnya itu apa hubungannya? Silakan. Ya. Nah, jadi sebelum kita rame-rame ya, yang paling seru tuh kalau orang udah diskusi judul. Mohon maaf ya, saya kemarin saya terus terang agak terganggu ya kalau orang baca artikel saya terus udah gitu sibuk mengomentari judulnya saja. Saya bilang ya ampun, mohon maaf saya nggak menulis panjang, paling banter itu 400-500 kata. Yang dikomentarin cuma judulnya aja gitu, ya ampun, baca dong gitu ya. Saya bilang ya ampun, dulu sekolahnya ngapain gitu dalam sekolah, saya sampai bingung. Nah, jadi sebelum kita gosip tentang ubi jalar, kita harus paham ilmu di balik hubungan ini. Harus gitu. Gitu ya. Jadi gimana kita kita kan misalnya kita bertetangga kan kita mesti tahu tetangga kita tuh dengan baik gitu ya. Nggak asal terus udah gitu. Oh, pokoknya tetangga kita nih kita dengar nih orang kayak gini-gini. Enggak dong. Harus belajar dong kita. Oke, nah sekarang kita mulai deh. Kita mulai masuk ya. Kita mulai masuk untuk mengetahui hubungannya mana nih gitu. Antara si kanker sama si ubi gitu. Hubungannya jelas apa hubungannya gelap, apa hubungannya benar-benar tidak ada hubungan gitu. Mesti tahu gitu. Silakan ya. Nah, kita mulai dari tadi yang kisi-kisi yang pertama tuh. Bagaimana cara pandang Chinese medicine atau kedokteran Tionghoa ini terhadap tubuh manusia. Ini yang orang suka lupa gitu. Jadi kalau belajar loncat aja. Misalnya dia sakit kepala, ditusuk kepalanya, itu nggak bisa, nggak ada dalam Chinese medicine kayak gitu kalau dibuka buku aslinya. Tapi ada guru-guru yang mengajarkan seperti itu, saya nggak bisa ngomong gitu ya. Dan guru-guru ini dia bergelar master, jadi saya bilang saya sih orang bodoh aja gitu ya. Saya baru belajar Chinese medicine belum lama ini tahun 2006 sampai 2008 ya, saya belajar itu 2 tahun. Kemudian saya ke Tiongkok, ketemu Arya di sana 2 kali. 2010 dan 2014 ya, orang-orang ini sudah menggunakan gelar apa tuh namanya guru, sifu, shinsei, apa segala macam di depan namanya ya. Saya bilang wah ini pasti orang jago betul nih, saya bilang ya saya sih lihat aja lah. Oke, terus ya. Nah, kita lihat cara pandang. Dan ini cara pandang ini datang dari kitab Wang Dinejing yang ditulis atau yang diterbitkan sekitar 2300-an yang lalu. Jadi cara pandang TCM dalam melihat tubuh manusia itu dia melihat ada 5 alat dalam atau organ dalam yang menjadi pengelola sistem tubuh manusia, yaitu Fei, Shen, Gan, Pi, dan Xin. Jadi Fei itu paru-paru, Shen itu jantung, kemudian Gan itu liver, Pi itu limpa, dan Xin itu ginjal. Ya, 5 ini dia menjadi top managers dari sekitar 20-an alat dalam lainnya. Ya, yang 5 ini. Nah, ini tolong diingat karena nanti kita pakai lagi nih. Ya, kita pakai lagi yang 5 ini. Ya, jadi nah itu ada di buku Wang Dinejing. Kalau ada yang mau nanya terus kemudian saya bilang apa silakan baca, itu bukan terus udah gitu saya mau ngerepotin, enggak. Kalau justru saya mau supaya yang nanya itu ngecek bener nggak yang namanya Sony ini ngomongnya, atau cuma asal jeplak aja gitu. Ada bener nggak? Kalau saya senang sekali kalau nggak ada di bukunya, berarti dia udah baca, alhamdulillah. Yang gitu ya, silakan ya. Ya. Nah, apa yang disebut sehat? Ini saya senang sekali nih, saya ketemu sama foto ini ya di pexel.com. Itu website gratis foto-foto. Ya, itu dia saya senang sekali gambarnya ini yang disebut sehat. Anak-anak ini anak-anak sehat. Kenapa? Karena dia itu kelihatan sekali ya, badannya lentur ya. Kemudian dia mukanya itu gembira ya. Kalau istilah saya dia pakai celana panjang atau celana pendek atau nggak pakai celana tetap aja dia happy gitu ya. Nah ini sehat ini. Jadi kalau kita bisa pakai ini sebagai standar, kalau ada pasien kita kayak gini, loncat-loncat, gitu ya, mukanya gembira terus ya, tidurnya enak segala macam, makan yang nggak ada masalah, nah itulah sehat. Tapi nanti kita kan mesti punya parameternya. Coba lihat, terusin ya. Nah, di dalam kitab klasik itu tadi yang Wang Dinejing itu udah lebih dari 2000 tahun yang lalu dia udah disebut yang namanya sehat itu. Jadi sehat itu sebenarnya bahkan kalau diterjemahkan ke dalam
istilah yang zaman sekarang itu bahkan disebut sebagai lebih cocok dengan sejahtera. Jadi bukan cuma sehat secara fisik aja, ya, secara emosional juga, dan dia itu sangat nyaman hidupnya. Jadi kalau kita pakai yang sederhana itu dia enak makannya, enak tidurnya, dan enak perasaan. Dan ini juga yang paling penting, yang kalimat yang terakhir ini. Nggak perlu didampingi obat sama sekali. Jadi kalau ada orang berobat, masih pakai obat terus-menerus, itu ya dia bukan sembuh. Boro-boro sehat. Sembuh aja nggak sampai. Dan di dalam Chinese medicine disebut, inilah yang disebut sebagai sehat. Silakan ya. Nanti Arya akan kasih ininya, PowerPoint-nya, silakan. Saya kalau udah nulis gini, saya nggak pernah ngumpet-ngumpetin ya, nggak ada gunanya juga orang Indonesia, biar ngumpetin tahu juga deh. Film aja ada semua ya di website kita. Nah, di Huang Di Neijing bab pertama disebut bahwa yang namanya sehat itu, mereka kalau makan dan minum itu secukupnya. Ya gimana caranya sehat, bukan. Ini yang disebut caranya sehat, dan standar dari orang yang sehat. Jadi fungsi dari pi atau limpanya itu optimal. Karena dia limpa itu dia mengelola nafsu makan dan juga bahan-bahan makanan yang masuk ke dalam perut kita. Mereka tidurnya itu tepat waktu. Nah, itu menunjukkan bahwa livernya itu bagus. Kalau orang misalnya kalau pasien saya kalau sudah dia lebih baik tuh dia kalau udah lebih sehat itu kalau habis maghrib udah ngantuk gitu. Jadi dia tahu tubuh itu selaras dengan alam, gitu ya. Maaf. Ini juga nih, mereka ini bisa memutuskan dengan lebih baik. Pasien-pasien saya itu ada yang sampai jual pabriknya, ada yang pindah rumah, ada yang ganti handphone, nomornya segala macam ya. Ya itu ada yang tadinya mau bercerai batal gitu, tapi ada juga ya yang akhirnya bercerai juga. Jadi mereka bisa memutuskan dengan baik, dan ini menunjukkan bahwa si ginjal dan si empedu faguan itu dia bisa bekerja atau berfungsi dengan optimal. Ya, sehingga mereka bisa nyaman hidupnya gitu, secara fisik maupun emosional. Di dalam kitab Huang Di Neijing itu kalau dibacakan terjemahan yang disebut sehat itu adalah fisik dan emosi itu jadi satu gitu dia. Berhubungan dan jadi satu. Bersatu lah. Ya, united gitu, stabil, dan itu membuat stabil gitu. Gitu ya. Silakan ya. Silakan ya. Nah, ini kan itu kan semuanya itu untuk merealisasikan atau membuat mimpi kita menjadi kenyataan. Kita jadi tua dan tetap sejahtera. Ini saya udah pakai kata sejahtera nih, udah nggak sehat lagi, karena di dalam sehat di dalam Chinese medicine itu dia merupakan kesatuan antara fungsi fisik dan fungsi emosional atau psikologis. Ya, makanya saya lebih senang pakai sejahtera, dan memang di bukunya disebut gitu. Silakan ya. Nah, kan kalau kita udah tahu sehat, kita kepengen tahu sakit. Gitu. Apa yang disebut sakit? Nah, sakit ini secara prinsip loh ya, secara teori, sakit itu bila salah satu dari pengelola, jadi si manajer itu dia sakit. Dia melemah, tidak bisa mengerjakan fungsinya dengan baik, dengan optimal, sehingga mengganggu sistem seluruh tubuh. Ya, jadi bukan cuma misalnya jantungnya sakit gitu, enggak. Seluruh tubuh dulu dia yang sakit sehingga menghasilkan gejala gitu. Jadi paru-parunya defisien, jantungnya defisien atau lemah ya, ini bahasa terjemahannya. Terus livernya defisien, limpanya defisien, dan ya ginjalnya defisien. Jadi itu kalau ada yang lemah itu satu atau beberapa dia akan mengganggu sistem tubuh gitu. Itulah sakit. Nah, tentunya kan kita pengen tahu nih gimana yang disebut defisien itu kayak apa gitu. Silakan ya. Nah, parameternya juga ada gitu. Jadi udah lengkap gitu. Jadi nggak cuma istilahnya omdo, enggak. Ada di dalam buku itu Huang Di Neijing, di bagian Suen ya, bagian pertamanya, dan di bagian yang kedua bagian Lisu namanya. Jadi kalau dilihat penampilan lidahnya itu cantik, adekuat istilahnya. Lidahnya pink gitu ya. Terus udah gitu bentuknya cantik gitu ya. Jadi udah bagus lah, kita melihatnya senang gitu. Ya, dia simetris kayak gitu-gitu. Jadi dia lidahnya itu adekuat. Nah, gimana kita bisa tahu bahwa itu adekuat atau enggak? Kita harus dilakukan pemeriksaan secara Chinese medicine. Hanya Chinese medicine, mohon maaf gitu ya. Jadi ya, lidah itu menunjukkan ada
12 alat dalam di dalam lidah. Jadi bukan cuma lidah kotor. Itu apa kalau kita lagi demam gitu, entah kena typhoid, apa tipes dan sebagainya. Enggak, ada 12 alat di situ yang bisa diperlihatkan oleh lidah. Dan kemudian ada lagi satu pemeriksaan yang lebih dalam, yaitu adalah pemeriksaan nadi sama. Gitu, nadinya ini juga. Jadi bukan cuma jantung aja, di situ juga ada 12 alat di nadi itu yang bisa diperlihatkan dan sangat detail. Ya, silakan ya. Nah, yang diukur pada lidah dan pada nadi ini adalah fungsi dari alat-alat tadi yang top managers itu dalam mengelola energi atau qi ya, dalam konsep Chinese medicine. Zinc ini sebuah kombinasi antara qi dari Bapak Ibu ya, prenatal, dan juga DNA, jadi gabungan dia. Hanya dalam konsep Chinese medicine, juga Shen dalam konsep Chinese medicine. Nah, konsep dasar ini yang selalu menjadi pegangan dalam setiap penata laksanaan terapi. Jadi kalau orang sakit, kita ukur ininya. Kalau orang udah sembuh, kita ukur ininya. Ya, Qi, Jing, dan Shen. Ya. Di mana adanya? Huang Din Jing. Nggak percaya? Silakan baca. Saya sih sederhana aja gitu. Ya, saya senang sekali kalau dikoreksi. Ya. Jadi kalau misal untuk mengoreksi saya, ya berarti harus pergi ke Huang Din Jing. Gitu ya. Silakan ya. Nah, gimana cara ngukurnya? Ya, ngukur yang tadi kan ada parameternya. Parameternya adalah kalau dia mampu mengelola Qi, Jing, dan Shen. Nah, itu parameternya itu apa? Dia ketahuan lemah atau cukup yang optimal. Nggak ada maksimal. Jadi kalau dalam Chinese medicine itu yang disebut sehat itu adalah optimal. Nggak ada 100%. Ya, antara ya sekitar 60-70% lah. Ya, apa namanya dia itu melakukan fungsinya. Jadi dilihat lidah, dilakukan pemeriksaan lidah secara Chinese medicine. Kemudian dibaca nadinya juga secara Chinese medicine. Jadi harus semua secara Chinese medicine, ya. Dan nggak ada sampai sekarang tidak ada mesin yang bisa itu, harus dilakukan oleh pemeriksaan oleh praktisinya, ya, melihat lidah oleh praktisinya, melihat nadi membaca nadi juga oleh praktisinya. Artinya apa? Seorang praktisi Chinese medicine atau yang mengaku, ini ya, saya garis bawahi, yang mengaku praktisi Chinese medicine harus memahami ilmu Chinese medicine secara lengkap. Karena kalau enggak dia nggak bisa membacanya membacanya tidak bisa, apalagi menginterpretasikannya. Ya, silakan. Nah, jadi kalau kita sekarang tanya apa sembuh, ya sembuh sama sehat dong. Jadi ya ini saya sedang foto ini nih. Itu saya nanti kalau ada waktu ini saya mau bikin yang gede, ini saya print yang besar, saya taruh di klinik saya. Kalau ada orang ngomong kayak gini, kalau dia ditanyakan kalau pasien-pasien saya, kebetulan saya banyakkan orang bule ya, karena memang saya praktek di negara bule. Mereka suka nanya, kamu bisa nyembuhin saya nggak? Gitu. Nah, ini kalau ada foto ini gampang nih. Saya bilang, kamu mau kayak gini nggak? Gitu. Loncat-loncatnya anak ini kayak kelinci. Silakan ya. Nah, jadi kan kalau kita bicara sembuh, kan kalau orang berobat itu buat sembuh. Bukan cuma buat sekedar rada enakan dikit. Bukan suka saya ada pasien-pasien kalau udah ketemu sama saya baru dalam rangka saya mencari diagnosis, itu mereka udah bilang udah enakan. Nah, buat saya bilang ini belum apa-apa, belum sembuh itu. Enakan itu belum sembuh. Kalau sembuh dalam kamus besar bahasa Indonesia kan disebut kembali sehat. Dalam Chinese medicine berdasarkan kepada kitab Huang Din Jing jelas banget itu di situ. Yang disebut sembuh adalah kembali sehat dan tanpa obat. Ini saya garis bawah ini tanpa obatnya. Terus ya, silakan ya. Nah, untuk sembuh ini saya sedikit agak belok dikit, agak dalam. Jadi obatnya harus tepat. Untuk tepat dia harus sesuai sama diagnosis. Makanya diagnosisnya mesti tepat. Ya, berarti seorang yang mengaku sebagai praktisi Chinese medicine harus mampu berperilaku seperti seorang sniper. Exactly, ya, on the middle of the target. Jadi udah tepat gitu loh. Nggak ada melenceng ke kiri ke kanan. Gitu, harus tepat. Kenapa? Karena diagnosis yang tepat akan menjadi dasar dari penyusunan atau pemilihan obat yang tepat. Gitu, apa namanya, drug of choice ya, kalau bahasa kedokteran konvensionalnya. Silakan ya. Nah, ini mohon maaf nih kalau ada yang nggak suka
Tapi begitulah disebut di bab pertama Suen. Yang namanya sembuh, nggak perlu minum obat. Dah jelas. Dan gimana cara jaganya? Dia cukup dengan menjaga gaya hidup seperti makanan yang baik, istirahat tepat waktu, dan menjaga stabilitas emosi. Di dalam kitab Huang Di Neijing bab pertama itu tidak disebutkan telek-telek gitu. Jadi Huang Di Neijing itu dia kalau menjelaskan itu kadang-kadang dengan percakapan antara Kaisar Kuning dengan tabibnya Shibo, atau dia dibuat seperti sebuah puisi. Nah, disebutkan bahwa orang yang sehat itu dia panjang umur. Nah, gimana? Di situ juga disebut gimana cara panjang umur, makannya bagus, istirahatnya tepat waktu, dan perasaannya rileks. Nah, itu kalau kita buat dalam buku apa istilahnya kedokteran zaman sekarang itu kan 1, 2, 3. Nah, kalau di situ enggak, dia berupa cerita ya. Kalau orang yang hidup di mana di kuil katanya ya, pendeta-pendeta itu bisa hidup lebih dari 100 tahun. Kalau yang di luar kuil itu bisa mencapai mendekati 100 tahun. Kayak gitu dia menjelaskannya. Silakan ya. Nah, bagaimana membuat orang sakit menjadi sembuh? Ini saya kutipkan ya satu ucapan ya dari seorang senator Amerika ya. Ya, senator ini senatornya pejuang segala macam ya. Dan dia juga penulis dia, Pak. Dia menulis beberapa buku yang bagus. Dia bilang itu gimana sih caranya kalau kita kerja. Nah, kalau kita kerja itu kita itu harus kerja keras dan kemudian ujungnya dibarengi dengan doa. Ya, work hard and cover the confirmation. Jadi udah kita kerja keras benar, terus baru kita berdoa. Ya, jangan kita cuma berdoa kerjanya apa? Ya berdoa gitu enggak loh. Apalagi kita seorang profesional mengaku sebagai seorang terapis, ya harus ada kerjanya. Nah, apa yang disebut kerja keras itu? Lakukan yang terbaik. Dan ini ada gitu loh. Ada di semua agama, ada di semua kepercayaan. Ya, saya makanya pakai satu nih, kebetulan saya ketemu nih. Jadi do your best. Gitu. Silakan ya. Nah, jadi kalau ngomong soal itu kan di Amerika ya, si senator ini dia baru meninggal 2018. Sebenarnya di Huang Di Neijing 2300 tahun yang lalu udah disebut, di bab pertama disebut seorang praktisi TCM atau mereka yang mengaku sebagai praktisi TCM harus mampu menemukan diagnosis yang tepat. Harus. Di bagian yang itu bagian pertama, di bagian keduanya di situ disebut gejala apapun cari dan temukan asal cari dan temukan asal muasal. Itu kerjaannya praktisi TCM atau mereka yang mengaku sebagai praktisi TCM harus ketemu asal muasalnya, ya. Itu silakan ya. Ada disebut gimana caranya juga ada di situ. Ya, disebut ada 4 cara diagnostik. Ya, ini kalau yang nanti mau belajar TCM entah siapapun ya, entah dia dokter seperti saya gitu atau terapis yang lain-lain lah, macam-macam lah, ada herbalis ya, ada bekam, ada sebagaimana itu, ada cikung, ada dengan olahraga, itu bisa. Tapi ini ada 4 cara diagnostik yang sudah disebutkan dan dipakai di dalam Chinese medicine yang klasik. Jadi ada diamati, ada didengar dan dicium, ya, kemudian dilakukan interview, dan terakhir dilakukan perabaan itu dengan baca nadi. Ya, nanti ini silakan aja nih dielaborasi lebih dalam lagi buat mereka yang senang belajar. Silakan. Nah, prinsip terapi TCM itu kalau misalnya mau tahu bagaimana caranya mengobati gitu. Di dalam Chinese saya udah nulis beberapa kali di Facebook Tumbuhan Obat mengenai ini, dan juga di Instagram saya Kong Sony dan Chang Fu Whisperer itu mengenai prinsip-prinsip ini. Jadi yang namanya akupuntur atau tusuk jarum, cupping atau bekam, moksibusi atau pemanasan, tuina atau pijat, herbal kah, meditasi kah, cikung, dan juga terapi makanan seperti yang sekarang saya pilih, ya, saya memilih untuk menggunakan itu merupakan pilihan cara dan alat untuk penyembuhan. Jadi enggak itu satu-satunya alat sakti gitu, enggak. Dan semua ini hanya bisa bermanfaat atau manjur kalau diagnosisnya tepat. Ya. Nah, jadi harus dicari dulu diagnosisnya, baru dipakai
dipilih alat-alatnya gitu. Jadi jangan cuma alatnya duluan. Kita udah punya herbalnya buat apa? Herbalnya misalnya buat kanker gitu. Nggak ada gitu. Kita cari dulu diagnosisnya. Ya, dan tata laksana atau manajemen pengobatan ini nggak boleh terbalik. Nggak ada herbalnya duluan. Nggak ada saya bikin makanan misalnya ubinya duluan nih, ubi ini bisa buat kanker segala macam kanker, nggak bisa, bukan. Nanti kita akan lihat ubi itu untuk yang mana gitu, yang bisa menyembuhkan kanker yang mana gitu. Silakan. Nanti akan kita lihat nih, ini seru nih, ada satu nih. Ya, jadi bagaimana mengukur pasien sembuh? Ya udah kayak anak-anak lagi, seneng banget nih foto ini. Udah gembira lagi, sehat. Ya, mau pakai celana panjang, celana pendek atau nggak pakai celana, tetap aja dia gembira ya. Kalau kita kan pusing. Celana aja bahannya mesti tertentu ya. Nah, silakan ya. Nah, ini dia nih. Apa yang harus dilakukan kalau udah sembuh? Nggak pakai obat. Jangan salah ya. Kalau udah sembuh nggak ada obat, ngapain? Obat itu kan buat menyembuhkan. Kalau masih dipakai berarti dia nggak sembuh. Gitu. Saya punya pasien yang 3 bulan dia harus pergi untuk jarum. Kalau nggak dia asmanya kumat kambuh berat. Itu nggak sembuh. Kalau nggak sembuh setelah kemudian datang kepada saya, si anak ini ya, kemudian ketahuan dia asmanya itu datang dari liver. Waktu itu saya masih pakai herbal. Kemudian saya obati dengan herbal dan tusuk jarum. Waktu itu saya pernah ngukur dia 3 tahun berikut nggak pernah kambuh asma attack-nya. Nah, jadi memang ya apa namanya di Chinese medicine seperti itu, di kitabnya disebut kalau udah sembuh nggak perlu, kalau orang sehat nggak perlu obat. Masa orang sehat pakai obat? Itu orang sakit namanya. Orang sakit kalau misalnya ada orang sehat tuh masih pakai obat. Silakan ya. Nah, ini kalau misalnya udah sembuh apa namanya? Kalau orang beli barang itu apa namanya? Post sale. Apa namanya? Post sale gitu. Jadi apa tuh namanya? Layanan service ya, after sale service. Baru ingat saya, after sale service. Kalau kita ke bengkel atau beli mobil baru ini ada after sale service. Nah, itu dirawat dengan gaya hidup yang positif, istirahat tepat waktu, dan emosi yang stabil. Mana ada obat? Nggak ada obat. Nggak ada obat. Namanya orang sehat nggak pakai obat. Kalau ada orang sehat pakai obat, itu berarti dia nggak sehat. Jelas, pasti. Udah jelas gitu. Kalau ada orang sehat pakai obat itu, nggak ada obat. Ini aja, istirahat tepat waktu dan emosi yang stabil. Silakan ya. Ini sedikit saya tampilkan. Ini sebenarnya rangkuman dari apa namanya Huang Dinejing. Ini sekolahnya ini 4 tahun nih ya, 45 di apa namanya di Tiongkok sekolahnya 5 tahun nih. Ya, untuk mencapai pemahaman ini. Jadi ini ada 4 cara diagnostik. Ada teori-teorinya yang dipakai macam-macam, ada Yin, Yang, Bagong, Wusing, San Hanlung, Sanjiao dan sebagainya. Ya, nanti kemudian akan ketemu mana alat yang menjadi penyebab, ya disebut sebagai Jichiben. Ya, nah ini ya, nanti silakan kalau mau itu apa namanya belajar lagi bisa baca di Huang Dinejing, atau Arya kalau nggak salah punya kursus tuh, bisa tuh ikut apa kursusnya Arya tuh, gitu ya. Nanti dikasih tahu ya. Tadi belum sempat ini ya, belum sempat dipajang ya. Silakan apa ya terus ya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, mudah-mudahan udah cukup gitu ya. Tapi so bicaranya mana gitu ya. Saya udah ngomong segala macam ilmu di balik apa namanya hubungan antara kanker dan ubi jalar, tapi ubi jalarnya mana gitu kan? Ubi jalarnya mana gitu. Nah, ini yang saya sebut tadi nih, apa namanya after sale service ya. Oke ya, silakan ya, maju ya. Nah, jadi selalulah kembali kepada rujukan utama, yaitu kita Huang Dinejing. Nah, di situ disebut ada 5 top managers yang menjadi pengelola sistem tubuh manusia. Ada paru-paru, jantung, liver, limpa, dan ginjal. Nah, asal muasal ya atau Jichiben dari setiap gejala adalah kelemahan dari salah satu dari Changfu ya. Kelemahan dia selalu satu gitu ya. Kalau pengalaman saya nggak tahu kalau misalnya ada orang ketemu 2, karena nanti kalau kalau 2 itu nanti dia pengobatannya berupa formula. Kalau 1 itu kayak Arya bilang tadi bisa diobati 1 hanya dengan ubi misalnya. Dan ini ada di Huang Dinejing di bagian Suen, bagian pertama bab 10 dan 11. Terus ya.
Ya. Oke, nah saya tadi ngomong soal gejala ya. Ini yang saya sebut sebagai gejala nih. Bukan saya sebut sih, maaf ya, maaf salah ini. Ini yang disebut di dalam kita functional energy hanya sebagai gejala. Jadi mau ketombe, jerawat, sariawan, pilek, batuk, kanker otak, gejala. Sesak nafas, nyeri dada, saya pernah juga menulis tentang ini ya, yang diobati dengan meditasi, dengan zikir, ya. Terus kanker payudara, asam lambung, asam urat, ini ada ratusan lah. Nyeri punggung, selalu ujungnya kanker. Infeksi saluran kemih, prostat, kanker prostat. Nyeri tungkai, radang, nyeri lutut, kanker. Ya, semua di ujung kanker gitu ya. Kanker pokoknya kalau udah ketemu kanker itu ya apa tuh seolah-olah udah dibilang udah deh bikin surat wasiat ya gitu ya. Gitu ya. Padahal sih di dalam Chinese medicine sama aja, panu sama kanker ya sama-sama gejala, pangkatnya sama gitu. Ya, saya punya pasien yang pilek bertahun-tahun, ya sama-sama orang yang kanker yang baru ketemu seminggu lalu ya sama aja. Itu semua gejala. Nah ini gejala mau ngomong apa deh, mau sebut pakai apa deh. Ya, mau yang sekarang tuh autoimun segala macam yang baru saya publish, baru saya posting itu di Facebook Tumbuhan Obat, itu juga cuma gejala gitu. Ya, nah kita saya suka salah nyebut ya. Maaf, bukan kita, saya orang baru belajar kok. Chinese medicine mengobati penyebab atau asal muasal dari timbulnya gejala ini. Dan gejala ini dihasilkan oleh sistem tubuh yang terganggu. Jadi misalnya saya sebut nih asam lambung, itu bukan karena lambungnya yang kurang ajar gitu, enggak gitu. Itu dihasilkan oleh sistem tubuh yang terganggu. Asam lambung bisa aja muncul dari liver, asam lambung bisa aja munculnya dari ginjal, bisa juga macam-macam. Misalnya saya punya pasien kanker payudara, alhamdulillah saya dapatlah setiap minggu ya 1 orang kanker payudara. Itu penyebabnya dari macam-macam, dan penyebabnya itu yang diobati, bukan terus payudaranya dikasih jarum 100 biji, enggak, dan itu harus dicari gitu. Ya, Arya punya kemarin kanker nasofaring, datangnya dari mana ya? Jantung apa? Nah itu diobati sama Arya pakai daun singkong. Ya itu, ya gitu. Jadi harus dicari penyebabnya. Asal muasal, kalau di dalam bahasa aslinya, kalau diterjemahkan ya di Ciben itu adalah asal muasal. Ya. Oke ya, terus ya. Nah, kalau diagnosis Chinese medicine-nya adalah limpa, maka obat pilihannya adalah ubi jalar. Kenapa? Karena ubi jalar sesuai dengan karakter energi atau energi properti daripada limpa. Rasanya manis, warnanya kuning atau kekuningan lah di sini ya. Gitu ya, dia tumbuhnya ke atas, itu ada di buku. Ya, ada di buku Wang Dinejing dan juga buku-buku yang lain ya, buku-buku klasik yang lain. Jadi ubi itu hanya bisa menyembuhkan kalau penyebab dari kankernya kanker apapun. Karena kanker kan saya udah bilang gejala. Kanker mau kanker di otak atau kanker di prostat atau kanker payudara, kalau dia diagnosisnya adalah limpa, maka ubi bisa diresepkan dan akan manjur. Harus dari limpa, ya. Jadi dia sesuai dengan karakter energi daripada limpa, karena si ubi ini paling pas dia. Ya, yang suka tanya ubi apa, Cilembu segala macam, ubi apa aja bisa. Gitu. Ini kayaknya yang terakhir habis ini ya. Ya. Sifat energi, ya sekolah dong. Masa saya mesti ngomong berapa hari mau nerangin ilmu TCM yang berdasarkan dari kitab Wang Dinejing yang isinya sudah berumur 5.000 tahun ya, sekolah ya. Ini profesor saya di Nanjing, Profesor Taokun. Ya, itu saya udah duduk aja udah nggak berani saya sama gitu ya. Gitu ya. Jadi waktu saya di sana saya intensif di bawah pengawasan Profesor Taokun yang sudah 50 tahun lebih itu mengajar dan juga praktek. Ya. Umurnya ini udah 80 nih. Tapi tampangnya nggak ada umur 80 ini. Ya, nggak lama setelah ini dia beli skuter, dia naik keliling kota naik skuternya. Ya. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak pertanyaan karena saya suka pertanyaan dan mungkin ada juga yang ingin menambahkan ya, namanya juga saya terus belajar ya. Saya terus belajar. Saya selalu menggolongkan diri saya sebagai junior practitioners ya. Saya masih junior. Jadi saya
masih terus belajar dan ingin terus belajar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan ya, kalau ada yang mau nanya. Oke, terima kasih kepada Dr. Sunia Budi atas paparan materinya. Ya, seperti kita lihat ya, kita sudah dibahas secara lengkap ya dan mendetail oleh Dr. Sony bahwa ubi jalar ya dapat menyembuhkan kanker, tapi dengan asalkan ya diagnosisnya dan pemeriksaannya berdasarkan Chinese medicine tersebut, ya Chinese medicine. Ya, dan kalau penyebabnya memang dari limpa tadi ya, organ P. Ya, ini saya lihat sudah banyak pertanyaan yang masuk, mungkin kita bisa langsung bahas satu persatu. Silakan ya, dibacain aja. Oke, pertanyaan pertama dari Nuki Martoyo. Ubi jalarnya apakah jenis tertentu? Atau ubi biasa seperti cembeluit atau ubi ungu, atau kalau singkong bagaimana? Ya, oke, terima kasih. Siapa namanya, Bu Nuki. Jadi saya tadi udah ngomong soal karakter energi ya. Jadi setiap di dalam Chinese medicine setiap benda termasuk bahan makanan ya, sayuran kah, buah kah, bahkan tembok ini kalau dibikin dari bahan tertentu itu dia punya energi properti tertentu yang akan berpengaruh kepada organ dalam tertentu. Ya, jadi kalau misalnya kita punya rumah dia pakai apa sih ya? Apa namanya? Bahan-bahan apa namanya yang mineral ya, yang putih kok jadi saya lupa. Itu dia itu berpengaruh pada lambung ya, kepada jantung, maaf. Jadi kalau kita masuk ruangan situ kita rasanya adem karena dia menyejukkan jantung. Seperti itu. Apalagi kalau yang ditelan. Nah, ubi itu juga punya karakter tersendiri yang karakter energi tersendiri yang sesuai dengan sifat daripada limpa. Ubinya apa? Sebenarnya sih nggak terlalu nggak terlalu beda. Jadi kalau misalnya saya suka menyebutkan ubi cilembu, memang dia kalau mau dibilang itu top grade lah kalau dibilang dalam hal karakter energinya. Tapi kalau misalnya kita pakai ubi yang biasa itu di jalan biasa yang ada di pasar mana aja bisa juga gitu. Warna itu cuma menunjukkan perjalanan energi di dalam tubuh. Kalau yang ungu dia lewat ginjal, kalau yang merah dia lewat jantung. Tapi ujung-ujungnya ada di ujung-ujungnya energi akan bekerja ya di tempat tujuan destinasinya itu di limpa gitu ya. Jadi kalau Unuki misalnya disuruh makan ubi sama praktisi DCM-nya, santai-santai aja, pilih aja ubi yang ada di pasar. Lagi ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Miwilasih. Ya, ubi sebagai obat kanker, bagaimana caranya dan komposisinya bagaimana? Dicampur dengan bahan apa saja? Mohon pemaparannya. Ya, jadi memang sering orang tanya gini, itu di dalam ubi ada terkandung zat apa segala macam zat aktif katanya. Saya kebetulan udah beberapa kali mengajar di Fakultas Farmasi ya di UI ya, dan saya ketemu dengan beberapa profesor di sana, pengajar senior ya, termasuk seorang profesor. Ya memang selalu yang dibahas itu kalau di dalam ilmu gizi modern ya atau ilmu itu nutrisi modern itu adalah kandungan zat aktifnya. Kalau di dalam Chinese medicine yang dilihat adalah karakter energinya, ya energi propertinya. Tadi saya sudah jelaskan mengenai energi properti. Nah, energi properti ini yang harus sesuai dengan sifat energi daripada alat dalam. Ya, jadi memang ya saya mohon maaf ya, saya bukannya saya pelit gitu ya. Memang di dalam Chinese medicine itu kalau kita mau menggunakannya, kita harus belajar dengan lengkap, dengan komprehensif gitu. Jadi kita belajar teorinya, kita belajar sifat energi daripada alat-alat dalam. Nah, baru kita nanti belajar sifat energi daripada bahan-bahan makanan yang ada di luar. Seperti saya kemana-mana saya nenteng buku yang isinya sifat energi daripada bahan-bahan makanan segala macam gitu ya. Jadi saya baca terus, yang otak saya kan kecil nih, kepala saya kecil banget nih. Mungkin ada gede nih, Arya tadi ngeledekin baru cukur om katanya gitu kan. Jadi nah sebenarnya sih kepala saya kecil aja juga, otaknya kecil, memorinya sedikit. Jadi kemana-mana saya bawa tuh buku. Kalau saya lupa saya baca lagi. Jadi saya nggak pernah berhenti saya belajar Chinese medicine karena menarik sekali dan alhamdulillah dengan Chinese medicine ini terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan yang saya simpan selama 30 tahun sejak saya belajar jadi dokter. Itu ada semua penjelasannya di situ dan dengan itu saya bisa melakukan intervensi ya istilahnya ya. Jadi pakai apa saya, di mana saya bisa ngobatin itu sangat jelas gitu.
Yang dulu saya nggak tahu gitu. Ya apalagi misalnya kalau sekarang tuh orang bicara kanker, di mana ngobatin kanker gitu kan? Ya kemudian terus terjadi adalah dipotong kanan, potong kiri. Ya, ya enggak, kalau di dalam Chinese medicine, alhamdulillah pasien-pasien saya nggak perlu pakai dipotong-potong. Saya punya pasien kanker otak, saya nggak pernah nusuk jarum di kepala. Saya tangani selama 2,5 tahun. Nggak pernah satu kali pun. Dan kankernya hilang. Karena dia penyebabnya dari jantung yang lemah dalam konsep Chinese medicine. Jadi titik waktu itu saya masih pakai akupuntur dan herbal. Titik jantung yang terkuat itu ada di sekitar telapak tangan, sekitar kelingking. Itu kelingking pergelangan, bukan telapak tangan. Ya udah saya pakai di situ aja. Nggak perlu saya tusuk jarum sebiji pun, nggak pernah saya tusuk jarum di kepalanya walaupun udah menurut scan ada di tengah otak si tumornya. Jadi harus dicari penyebabnya, asal muasalnya harus dicari. Nggak bisa. Ya kebayang kalau misalnya dia sakit mata terus matanya ditusuk 20 jarum, nggak bisa. Nggak ada, harus ada, itu ada teorinya. Ya mohon maaf gitu ya. Jadi yang bisa sampaikan itu ada teorinya di dalam Chinese medicine dijelaskan. Jadi di kitab Pingsu bab 25 dijelaskan. Kalau ada apa, ada nyeri, ada demam, ada segala, cari itunya penyebabnya, cari asal muasalnya. Nah baru diobati asal muasalnya. Nggak main misalnya nanti kanker hidung dipotong, susah gitu kan. Nggak ada seperti itu. Silakan ya, yang berikut. Oke, berikutnya ada dari Ibu Bunga, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana memperbaiki kesembuhan yang tadinya sudah optimal, tetapi karena emosi terganggu, lalu mungkin terjadi penurunan yang tidak kita sadari, terutama karena pola budaya tertentu tidak memungkinkan mengekspresikan emosi. Lalu yang kedua, bagaimana mengetahui marah seperti apa, cemas seperti apa, dan duka yang seperti apa yang bisa merusak 5 organ top Ya, manager makasih. kita. Pertanyaan yang bagus nih. Jadi begini loh, Bu Bunga ya. Jadi kan tadi udah dibilang bahwa ada 5 alat yang mengelola segala macam termasuk emosi. Nah, alat ini tuh harus sehat. Kalau dia sehat, dia mampu mengelola segala macam, baik fungsi fisik maupun fungsi emosi. Kalau dia belum mampu menahan kemarahannya, berarti belum beres. Kalau dia belum mampu mengatasi kesedihannya, orang udah sedih berhari-hari dia nangis, nggak mau keluar kamar, berarti belum beres alat dalamnya. Alat dalamnya harus dibereskan dulu. Saya pernah mengobati orang psikotik. 22 tahun dia diberikan obat antipsikotik yang kalau dia makan udah kayak zombie, dia udah nggak kayak patung kalau jalan gitu. Nah, saya obatin, dan dia tuh datangnya kebetulan dari limpa. Ya udah saya obati. Waktu itu saya belum pakai ubi sih, terus terang aja saya sih. Waktu itu saya masih pakai herbal dan jarum. Masalah dia sembuh, ya dia lebih istilahnya lebih aktif, lebih produktif, beli rumah segala macam. Gitu. Jadi alat dalamnya belum beres kalau dia belum bisa menguasai dirinya, katakanlah kayak gitu. Belum beres. Terus kalau gitu energi negatif, sebenarnya sih nggak ada sih energi negatif. Yang ada itu adalah orang yang jelek fungsinya. Nggak ada energi negatif dari luar. Ya nggak ada. Saya kemarin bicara sama salah satu pasien saya mengenai orang-orang yang datang dari negeri yang perang terus gitu. Ada orang yang terus nggak beres, penyakitan, sakit jiwa, ada yang tetap sehat dan berhasil. Orang-orang Somalia yang di Australia, di Amerika, mereka berhasil, tetap sehat gitu. Jadi nggak, kalau disebut negatif terus, dia tiap hari peluru, tiap hari berdesing-desing. Enggak. Di dalam Chinese medicine, silakan Ibu buka yang Instagram Zhangfu Whisperer. Zhangfu Whisperer, nanti dokter Ayah bisa kasih tahu. Ya, saya posting yang terakhir itu bagaimana kita Chinese medicine ini mengatasi infeksi kuman patogen apa aja. Kita nggak pusing sama kumannya. Kuman itu selalu ada dari zaman purbakala, ada, sekarang banyak. Nggak pusing. Yang kalau diperbaiki dan diperkuat oleh istilahnya terapi Chinese medicine adalah diri manusianya, supaya dia mampu mengelola segala macam. Saya punya pasien depresi lumayan banyak, ada yang nggak mau keluar kamar berbulan-bulan, umur 24 tahun. Dikasih bayam, habis itu dia keluar, kalau keluar pagi-pagi dia tanya, Pak, Ibu, apa yang mesti saya kerjain sekarang ini? Dia mesti saya bantu nggak? Gitu. Kasih bayam, karena livernya jelek.
gitu. Oke. Dan dia lebih kreatif. Enggak, kita mah nggak pusing sama dunia luar. Dunia kan nggak bisa berubah. Boro-boro kita. Presiden Trump itu ngapa namanya ngadepin demonstrasi dari antinya aja nggak bisa dia. Nggak bisa. Realistis aja, dan Chinese medicine sangat realistis. Kita yang nggak realistis, pusing kan, mau disemprot satu dunia pakai antiseptik. Itu yang dikerjakan kan? Antiseptik disemprot dulu pakai apa? Pakai Skylab. Enggak ada, dan Chinese medicine menjelaskannya dengan sangat rasional. Makanya hanya orang yang punya logika yang baik yang bisa paham Chinese medicine. Mohon maaf ini ya. Hanya orang dengan logika yang baik, maaf. Dan hanya pasien dengan logika yang baik akan sembuh dengan Chinese medicine. Pasien-pasien yang nggak sembuh dengan Chinese medicine, mereka logikanya nggak bagus. Mohon maaf saya. Karena dia nggak mampu memahaminya. Suruh makan ubi, ya ubi, semua orang makan ubi. Saya pernah ada pasien yang nyeletuk bayam, tapi kan semua makan bayam. Loh, ini bayam dari hasil penelusuran mencari asal muasal. Bukan, nggak semua pasien saya di klinik saya kasih bayam, nggak ada. Nggak semua saya kasih ubi, nggak ada. Gitu. Kalau tahu gitu saya jualan, saya buka toko sayur. Paham? Baik, Dok. baik, Paham Dok. nggak? Baik. Paham nggak? Saya punya pasien clinical psychologist. Clinical psychologist, bule. Kalau orang bule itu senang saya. Kalau mereka nanya, can you fix me? I said, okay, give me 5. Maksudnya saya periksa 5 kali. Mereka tenang aja. Gitu. Orang Asia ya, termasuk yang kita lah. Terus nanti dia ngomel-ngomel ngambil duitnya kita nih, segala macam lah. Nah, kalau diperiksa segala macam ke rumah sakit bolak-balik 3 bulan, ada orang dicari diagnosis selama 10 tahun nggak ketemu, ada ngomel. Ini Arya suka cerita sama saya nih. Nah, jadi di dalam Chinese medicine dicari penyebabnya satu. Yang kedua, yang diperkuat itu adalah manusianya. Makanya kita misalnya sekarang ada di kita hidup udah gitu di sekitar kita itu nggak tahu kenapa orangnya itu berantakan lah rumahnya. Gitu. Kalau punya duit ya beli aja rumahnya, udah kita yang beresin udah sekalian. Tapi kan kita nggak terus udah gitu manggil preman. Suruh diberesin tolong tetangga kita ini diberesin lah. Tahu sendiri kan istilahnya diberesin buat preman kan? Ya nggak gitu. Nggak gitu, rumah kita bikin rapi. Mudah-mudahan dia lihat rumahnya rapi, enak juga gitu. Nanti ikut rapi. Caranya gitu orang Chinese medicine. Apa namanya, ilmu Chinese medicine. Gitu. Kita yang diperkuat. Ya, gimana? Gangguan jiwa misalnya, kalau sedemikian rupa gangguan emosional itu sampai sudah mengganggu stabilitas kejiwaan seseorang, misalnya sampai kena bipolar atau kena gangguan yang lain, sampai depresi berat, itu juga bisa, Dok? Saya pernah ngobatin bipolar, 32 tahun bipolar. 32 tahun bipolar. Dengan obat-obatnya udah nggak beda jauh sama yang psikotik. Iya, betul. Dia sembuh. Dia punya kebun binatang mini, punya kebun anggur. Kalau lagi musim dingin di New Zealand dia pergi ke Eropa. Nanti kalau di Eropa udah mulai dingin dia balik ke apa yang kurang, tapi begitu dia buka mata pagi dia sedih. Dan dia akan sedih 24 jam. Setelah dia udah diperbaiki organ dalam yang 5 itu, dia bilang saya sekarang kalau misalnya bangun 5 menit aja sedih, tapi kalau saya udah mulai aktif, kesedihan saya hilang. Jadi semuanya ada dari penyebabnya. Lu nggak terus begitu kita sedih pergi sana deh nonton film lucu. Nggak bisa. Orang yang rusaknya di dalam. Saya pernah punya pasien bipolar, saya pernah punya pasien psikotik, komplit alhamdulillah. Dan saya punya pasien clinical psychologist. Yang akhirnya dia bilang setelah dia paham, dia tuh orangnya rajin sekali datang ke saya dan selalu dengerin kalau saya terangin. Satu kali dia udah sehat, dia bilang saya menghentikan pasien-pasien saya yang saya rasa yang saya tahu mereka tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena gaya hidupnya, makanannya nggak berubah, gaya hidupnya nggak berubah, jadi merusak alat-alat dalam. Paham dia. Dia bilang saya kehilangan income, katanya. Dia punya klinik sendiri. Tapi saya bahagia karena saya nggak ngobatin orang yang tidak bakal sembuh. Dan itu di dalam Chinese medicine, di dalam kitab Suen disebut jangan ngobatin orang yang nggak mau sembuh. Makanya saya nggak pernah pasang iklan. Gitu, nggak ada saya. Iklan saya. Di Facebook saya aja nggak ada. Di Instagram saya nggak ada alamat, nggak ada apa. Cuma ada email lah. Nggak ada. Karena saya cuma mau ngobati orang yang mau sembuh. Itu udah. Dan itu ada di buku. Bukan saya sembarangan sombong gitu, enggak. Karena di buku Hwang Dinejing ada begitu. Jangan ngobatin orang nggak mau sembuh. Pusing amat. Gitu.
Ya, karena dia, nah, tapi kembali lagi bahwa yang diobati adalah orangnya, bukan udah gitu terus udah gitu. Nanti perang di Afghanistan. Sekarang misalnya ada orang depresi datang dari Afghanistan sama Mbak Bunga, terus ini saya kok gitu, terus udah gitu perangnya mau diberhentiin sama Ibu Bunga. Perang di Afghanistan, di Somalia, di Syria. Enggak, orangnya dibikin tangguh. Sama kita menghadapi infeksi apalah, virus kayak bakteri ke segala macam, orangnya yang diperkuat, bukan satu dunia disemprot antiseptik sama Skylab, enggak ada. Iya. Logis kan? Sangat logis. Ya, makanya hanya orang yang punya logika yang baik yang bisa mendapatkan kesembuhan atau keuntungan dari pengobatan Chinese medicine. Yang nggak punya logika, pinggir aja deh, cari aja pengobatan yang lain. Kalau saya gitu aja. Silakan ya, lanjut. Baik, terima kasih Dr. Sony. Sama-sama. Baik, berikutnya ya masih banyak nih, Dok. Berikutnya ada dari Rianti. Ya. Mana yang menentukan asal muasal yang lebih dulu? Seperti mana telur atau mana ayam lebih dahulu? Maksudnya organ saling berkaitan satu sama lain, dan bila satu sakit menjalar ke organ lain, bagaimana menentukan muasal-muasalnya? Ya, itu tadi udah jelas sih, itu diperiksa lah. Diperiksa oleh praktisi TCM yang mumpuni. Supaya orang tanya nih, japri ke saya, ini bisa nggak saya ketemu Dr. Sony? Bisa, saya bilang saya praktek di Auckland, habis itu berhenti nanya. Gitu kan. Ada yang bilang, wah saya mesti jual rumah ya. Kan tadi nanya, ya saya jawab kan. Orang nanya saya jawab, ya saya praktek di New Zealand, saya bilang, bukan saya sombong, saya praktek di sana. Nah, jadi untuk tahu mana yang duluan ya harus diperiksa. Dengan pemeriksaan yang lengkap secara Chinese medicine akan ketahuan. Nggak bisa, Chinese medicine itu tidak ada tebak-tebakan sama sekali. Ini kemarin ada nih, apa namanya, murid saya yang juga jadi gurunya Arya nih. Saya ngobrol apa segala macam, terus dia langsung tiba-tiba suaranya tinggi. Nggak ada Mas Sony, itu Chinese medicine tebak-tebakan ya. Memang betul. Nggak ada. Bahkan di dalam diagnosis, buat teman-teman yang dokter, di dalam diagnosis Chinese medicine tidak ada namanya differential diagnosis. Yang ada hanya diagnosis yang bergeser. Minggu lalu diagnosisnya limpa, minggu ini bergeser diagnosisnya liver. Kenapa? Karena mungkin limpanya, livernya ini yang sekarang ini belum ketemu. Karena pemeriksaan Chinese medicine itu bertingkat, bertahap, makin dalam. Jadi yang ada adalah diagnosis yang bergeser, ya, shifting diagnosis, bukan differential diagnosis. Diagnosis harus tepat, nggak ada diagnosis kemungkinan di dalam Chinese medicine. Nah, tapi itu hanya bisa dilakukan oleh praktisi Chinese medicine yang paham kitab Wang Dinejing, yang mumpuni. Kalau saya ditanya yang mumpuni apa? Yang paham Chinese medicine. Kalau saya ditanya gitu, mana yang bagus? Rekomendasi saya nggak tahu, saya nggak praktek di Indonesia sih. Saya bilang ya, yang pokoknya tanya aja atau lihat aja atau gimana caranya tahu bahwa dia menggunakan kitab klasik Wang Dinejing, karena itu adalah rujukan utama di dalam Chinese medicine. Gitu. Nggak percaya, baca sendiri, repot amat. Ya, gitu aja kok repot kan, kata Gus Dur. Silakan ya. Oke, baik. Berikutnya dari Emma Khairunisa. Salam, Suhu Sony, apakah bisa melakukan diagnosa jarak jauh untuk menemukan gejala via WA, misalnya pendekatan diagnosa lidah, atau harus face-to-face? Adakah Suhu Sony buka layanan ini? Baiknya proses memasak yang bagaimana? Konsumsi ubi jalarnya apakah lebih baik mentah atau matang? Arya kali bisa tuh, jarak jauh. Saya sih nggak bisa. Nggak bisa, Chinese medicine itu harus diperiksa langsung. Orang lihat lidah aja, kita kalau misalnya cahaya yang menyinari si lidah itu dia mempunyai warna tertentu bisa berpengaruh. Gitu. Di dalam ilmu Chinese medicine disebut bahwa praktisi adalah alat untuk mendiagnostik. Artinya apa? Praktisinya harus hadir. Hadirnya di mana? Di depan pasien. Gitu, nggak bisa diterawang. Ya mungkin ada yang mengaku sebagai praktisi Chinese medicine dan bisa menerawang, ya saya sih nggak tahu. Tapi kalau di bukunya sih nggak ada di Wang Dinejing. Gitu, harus diperiksa. Periksa nadi, misalnya gimana caranya tangannya itu pangeran melar gitu. Misalnya ada orang di Surabaya tuh saya dari Auckland saya periksa gitu melar dari Auckland sampai ke Surabaya. Nggak bisa, saya sih nggak bisa. Tapi kalau ada orang yang mengaku bisa ya silakan aja. Saya sih nggak tahu. Bukunya juga nggak ada gitu kan. Nggak ada. Terus udah gitu tuh satu. Jadi harus diperiksa langsung. Harus.
gitu ya. Kalau mau mendapatkan diagnosis yang terbaik, yang tepat. Kalau enggak ya bisa aja sih pakai namanya juga tebak-tebakan. Tapi kalau orang kayak gitu saya suka nyebut bahwa kliniknya itu sebenarnya bukan klinik terapi tapi kasino, kan tebak-tebakan, judi itu kan. Dan di dalam Chinese medicine atau di dalam ilmu pengobatan lain itu kita nggak boleh sebagai terapis itu berjudi dengan nyawa pasien. Nggak punya moral itu. Saya pernah ngomong kayak gitu, ada orang ya murid saya yang langsung matanya nggak kedip gitu. Nggak bermoral itu. Orang yang tebak-tebakan dengan diagnosis pasien itu. Nggak bermoral sama sekali. Nggak punya moral tuh orang. Ya, mesti ikut penataran P4 dulu kali. Nah, terus kemudian UBI. Iya, UBI nanti juga prosesnya itu nanti dia baru bisa atau makanan itu baru prosesnya baru bisa diresepkan ya. Jadi termasuk resep itu kalau diagnosisnya udah ketemu. Jadi diagnosisnya harus ketemu dulu. Nomor 1 diagnosis lah. Orang mau ngomong apa saya bilang diagnosisnya apa gitu. Saya nggak bisa jawab gitu. Kalau ada orang nanya sama saya, ini barusan juga teman saya seorang dekan nanya, saya bilang saya nggak bisa. Mau siapa yang nanya, profesor nanya, saya bilang saya nggak bisa, saya nggak tahu diagnosisnya. Ya, ada beberapa teman yang nggak banyak sih, yang marah sama saya gitu. Terus terang aja saya, waktu saya bilang saya nggak tahu, saya nggak bisa ngomong, saya belum periksa, saya bilang gitu. Tapi saya bilang saya nggak mau, saya nggak mau bohong, titik itu aja. Dalam hidup saya nggak mau udah. Kalau saya bilang nggak bisa bukan karena saya pelit, kamu mesti bayar dulu sekian, enggak, memang nggak bisa. Mau diapain lagi? Mau dipaksa, mau ditaruh pistol di kepala saya? Cuma ingin ditembak aja saya. Seneng banget saya. Ya, mati nggak bohong. Seneng saya. Karena saya nggak mau, saya bercanda dengan nyawa pasien itu saya nggak mau. Nggak ada. Tidak bisa saya. Ya, dan itu makanya saya dulu pernah jadi pimpros, saya tinggal gitu, karena saya nggak suka gitu. Saya nggak tahan saya. Jadi gitu. Ya. Jadi mohon dimengerti. Dan silakan dibaca lah artikel saya di Facebook tumbuhan obat gitu ya. Terus Arya juga pernah nulis juga, posting juga. Nah itu di situ ada jelas ya bagaimana cara pemeriksaan TCM yang sesuai dengan panduan dari kitab Huang Dineji. Gitu. Kalau ada orang yang lebih pintar dari Huang Dineji ya mungkin aja kan siapa. Katanya kalau saya pernah dikomentarin di atas langit ada langit kan. Oke, saya bilang gitu. Ya, saya nggak bukan orang yang pintar dalam filosofi ya udah. Saya sih ya udah aja oke, silakan. Kalau bahasa ibu saya bapak saya monggo kerja silakan. Monggo silakan. Saya emang orang bodoh, saya nggak ada masih belajar. Kok saya bercerita tadi kepada saya bawa buku Energy Property Baru. Kalau saya pintar kan saya semua ada di otak saya. Kan enggak saya. Udah jelas saya bodohnya gitu. Silakan ya. Oke, berikutnya. Oke, tadi ini Bu Bunga sudah. Nah, Bu Neni. Gamang untuk pasien yang juga penderita diabetes karena UBI termasuk sebagai karbohidrat yang lumayan tinggi. Mohon penjelasannya dari sisi TCM. Oke, Bu Neni. Jadi di dalam TCM kita kan tadi udah dibilang. Lagi kemana tadi kamar mandi Bu Neni? Tadi udah dibilang yang dilihat tuh bukan zat aktif yang terkandung di dalamnya. Cuma yang dilihat itu sifat energinya. Salah satunya memang manis. Tapi yang dilihat adalah sifat energinya. Jadi nggak usah khawatir. Saya ngobatin orang diabetes pakai UBI. Saya pernah mengobati orang diabetes yang sudah dengan insulin 9 tahun lamanya. Ya pakai UBI. Ya sembuh, alhamdulillah karena datangnya dari limpa. Ya, tidak ada hubungannya dalam Chinese medicine si UBI itu manis rasanya. Gitu. Enggak, yang dilihat adalah sifat energinya. Seperti apa sifat energinya? Sekolah kan saya bilang. Saya bukannya pelit loh. Gitu. Ya, karena limpa itu sifat energi itu manis, kuning. Ya. Terus sudah gitu tumbuh dari bawah ke atas itu kan kayak umbi-umbian. Itu cocok sama UBI. Yang dilihat itunya. Gitu. Saya ngobati pasien, silakan baca di Facebook yang paling baru. Saya ngobati orang eksim pakai ikan laut. Berantem kan? Biasanya kan ikan dimusuhin kan sama orang eksim. Sembuh 50 tahun eksim. Bukannya kemarin sore eksimnya 50 tahun. Sembuh. Kemudian bahkan dia akhirnya membuat satu keputusan yang sangat drastis
yang dengan menjual pabrik rotinya yang udah kayak bayinya, karena dia itu si limpahnya ditekan sama si pabrik itu. Kesibukan yang ngurus pabrik itu, dia akhirnya kerja sama orang lain. Tapi lebih happy dia. Dan exit-nya nggak muncul lagi. Jadi emang nggak masuk akal. Saya udah sering bilang, ini saya pertama saya bilang saya mohon maaf kalau saya lagi ngobatin orang, saya banyak ngomong. Yang kedua saya bilang banyak logika yang tidak sesuai dengan dalam tanda petik logika kedokteran konvensional. Tapi inilah Chinese medicine yang ada, yang asli, yang orisinil, yang datang dari kita Founding Aging. Dan saya sudah menggunakannya 100% dan alhamdulillah menyembuhkan pasien-pasien yang katanya tidak bakal sembuh. Silakan ya. Oke, berikutnya ada dari Hakam. Makan ubi untuk pengobatan kelemahan limpa, apakah ada jam tertentu? Oh, jam tertentu? Iya, makan ubinya apakah ada jam tertentu? Ya malam Jumat lah. Jam 1 malam. Enggak. Memang di dalam Chinese medicine, di dalam ilmu akupuntur ada tuh, dia tuh kalau ditusuk bagusnya kapan pagi siang malam. Tapi kalau sebenarnya kalau dilihat aslinya, yaitu memang Chinese medicine ini kan ditemukannya di negara 4 musim. Nah, itu nih Arya lebih tahu nih. Arya udah 9 tahun di sana, udah komplit deh, udah dari musim panas yang paling nyebelin sama musim dingin yang yang bikin orang nggak suka keluar ya gitu. Nah, jadi memang gitu. Tetapi kalau pemahaman saya, kan seperti saya bilang, saya mungkin salah, makanya baca di sama-sama kita baca Founding Aging. Pemahaman saya, yang namanya tubuh manusia itu, betul dia mempunyai siklus, betul. Tetapi kita tidak bisa kemudian gara-gara siklus itu, terus kita ngobatinnya itu jadi, istilahnya, repot. Enggak. Ya kalau dia makan 3 hari kan, 3 kali sehari kan dia kan harus makan juga, ya berarti makanan-obatnya itu bisa dimakan kapan saja karena dia berupa makanan gitu. Itu yang saya suka gitu. Pasiennya bisa terus mengobati dan tiap hari. Kalau dia ke klinik misalnya dengan akupuntur, dia nanti ketemunya cuma misalnya setengah jam. Pasien saya di sana setengah jam ketemunya. Nah, yang 7 kali 24 jam dikurangi setengah jam kan dia sendiri. Gitu. Jadi artinya kalau dia misalnya pakai akupuntur, dia harusnya datang 3 kali sehari ke klinik saya kan repot. Kalau dengan makanan dia bisa melanjutkan, itu sebenarnya suatu berkah gitu loh, terapi makanan itu. Cuma ya tergantung pasien ya, berkahnya ini mau digunakan secara benar atau malah mau dibikin mainan gitu. Saya ngomong agak tegas ya. Jadi ada orang yang dibikin mainan gitu. Jadi diberikan berkah terapi yang manjur tapi gampang malah dibikin mainan. Kalau nggak sembuh ya mau ngomong apa saya? Ya dia sendiri memang tidak mau sembuh dan orang-orang ini memang orang yang tidak mau sembuh gitu. Nah, terus udah gitu kalau misalnya dia jam tertentu yang dipakai itu adalah untuk kepentingan si alat dalam organ, misalnya antara jam 11 malam sampai jam 1 pagi itu dia harus tidur karena itu jam jantung istirahat ya, bersama dengan empedu. Nah, itu yang kita pakai. Tidur jauh dari jam 11. Ya, kalau bisa jam 9 udah tidur, paling lambat jam 10, jam 11 harus sudah nyenyak sampai jam 1. Mau bangun jam 2, kemudian dia kerja sampai pagi, nggak masalah. Nggak masalah gitu loh. Gitu, tapi kalau terapinya tetap dilanjutkan gitu. Dan orang-orang yang menggunakan jam-jam seperti itu, saya tahu ada orang menggunakan jam tertentu. Dia harusnya konsekuen ya. Misalnya dia sekarang pakai apalah, mau terserah mau pakai pijet, mau pakai apa. Kalau dia menggunakan itu berarti dia harus buka 24 jam juga untuk pasiennya. Kalau dia bilang dia sesuai dengan itu, silakan. Saya sih nggak lihat sih di buku yang kayak gitu untuk terapi sih. Gitu ya. Gitu mungkin saya yang bacanya belum benar, bisa jadi namanya saya juga baru belajar kan. Gitu kan. Jadi kita harus bisa memilah juga gitu ya. Dari yang kita baca itu mana yang bisa diterapkan pada alat terapi, mana yang diterapkan pada gaya hidup pasien. Makanya memang yang terbaik kalau mau belajar Chinese medicine dengan guru. Gitu ya. Walaupun Arya kemarin nawarin buku Founding Aging ya. Artinya kalau baca sendiri itu ya dia tidak bisa gitu. Dengan semena-mena menggunakan apa yang dia baca gitu. Ya karena dia nggak tahu ya saya juga belajar sampai ke Tiongkok gitu ya. Maksudnya
harus dengan guru gitu. Orang kayak apa mau jadi psikolog kan harus sekolah, gitu kan? Mau ngobatin orang kan harus sekolah. Kenapa kalau Chinese medicine yang mau menyelamatkan nyawa orang maunya ikut apa namanya online, seminar online apa 1 jam gitu loh? Ada yang bilang gitu sama saya. Ada nggak yang bilang saya bilang mau nyelamatin nyawa orang sekolahnya cuma seminar online 1 jam. Astagfirullahaladzim. Gimana gitu ya? Gimana orang apa namanya nih orang ini apa tanggung jawab sama pasien? Nggak ngerti saya. Saya orang yang bodoh lah ya. Jadi saya nggak ngerti zaman modern udah terlalu sulit bagi saya untuk difahami gitu sama orang yang apa namanya yang hidup simpel kayak saya. Otaknya juga simpel sih. Silakan ya. Oke, ini mau dibahas semua apa gimana dok? Ini udah mau jam 11. Ya udah tambahin lagi dikit. Serah Arya katanya mau pergi. Tambahin lah 10 menit, 15 menit. Ya. Ini ada dari Siva Nur Saidah. Dokter, kalau kaki sering dingin, bisakah karena indikasi limpa dan ginjal, kaki yang dingin kurang nafsu makan? Kenapa sih orang nanya? Udah saya bilang. Tadi kan saya udah itu nanti tuh apa namanya saya sarankan ya kepada mereka yang apa namanya istilahnya masih ngotot soal apa tuh namanya cerita sendiri soal apa cerita tentang keluarga apa. Itu yang tadi daftar yang namanya gejala itu di print gede poster kalau perlu. Jadi yang namanya semua yang muncul di permukaan, saya suka ngomongin sama pasien saya. Yang muncul di permukaan itu gejala. Mau dia cuma kurak, panu atau kanker itu gejala. Nggak ada hubungannya. Saya pasien-pasien saya di klinik saya itu hampir satu rata-rata itu kalau dia datang dengan kanker ya itu stadium 4. Ada 3 beberapa, 2 1 nggak pernah. Ya buat saya sama aja. Saya ngobatin orang yang pilek. Itu juga setengah mati. Ngobatin orang yang pilek. Itu jangan terus disangka itu pilek itu lebih gampang daripada apa tuh namanya kanker stadium 4. Enggak. Sama itu. Malah yang stadium 4 saya lebih senang, biasanya lebih cepat sembuh malah. Kenapa? Karena dia udah nggak pakai obat-obat kimia. Lebih cepat sembuh. Kalau masih dia berbarengan dengan obat-obat kimia, aduh, saya seperti bertempur tuh. Tapi kalau yang itu, makanya saya kalau ada pasien itu, sama aja itu semua gejala gitu loh. Kaki dingin, kaki panas. Saya ngobatin pasien ya dengan apa kanker, stroke 15 tahun. 15 tahun dia udah stroke, dia tidurannya tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan dia nggak mau diselimutin, karena menurut dia tuh badannya panas. Tapi kalau kita sentuh badannya kayak es. Nah, terus kebanyakan ya, orang yang badannya itu di luar panas, itu di dalamnya dingin. Jadi itu tubuh menghasilkan panas palsu istilahnya. Tetapi pada pasien ini dia unik gitu. Dan semua orang unik gitu. Tapi pada pasien ini unik. Jadi di luar tuh dingin kayak es, tapi rasanya dia panas. Jadi dia kalau mau pakai baju itu harus buka-bukaan, padahal perempuan kan. Gitu. Dan saya periksa di dalamnya ternyata dingin sekali juga. Karena dia udah terlalu lama, jadi badan tuh udah kacau balau lah sistem tubuhnya. Ya. Jadi kalau ketemu orang panas tuh jangan apa namanya main ini aja ya apa namanya kasih apa herbal yang buat ngedinginin, ntar tambah dingin di dalamnya. Jadi harus diperiksa semua itu. Itu hanya gejala. Saya punya pasien yang tiba-tiba buta, lagi anak Indonesia, anak Semarang lagi S3 di sana di Auckland, tiba-tiba buta. Sebulan kemudian setelah berobat ke saya, dia ke dokter mata nggak ketemu apa-apa. Dokter matanya bilang nanti mudah-mudahan balik lagi kayak gitu padahal. Udah pakai doa juga nih dokter, orang boleh ya. Jadi saya obati dan dalam sebulan kemudian dia bisa melihat kembali. Diperiksa sama dokter mata nggak ada yang berubah katanya. Ya, kayak gitu. Jadi itu semua gejala. Mau kaki dingin, kaki panas, mau kepala dingin, kepala panas, sama aja gejala aja itu. Dan kita bukan kita, saya suka salah ngomong. Dan Chinese medicine mengobati penyebab, tidak mengobati gejala. Jadi kanker itu kita nggak. Saya punya pasien kanker payudara, nggak ada yang boro-boro saya suruh buka BH, buka baju aja nggak pernah. Mau diapain? Orang itu kan cuma gejala aja. Gitu. Nah, oke. Oke, berikutnya dari Trin Nugroho. Bagaimana dengan waktu fase penyembuhan? Apakah ada fase-fase tertentu untuk proses penyembuhan? Nah, Mas Tri, ini apa namanya? Saya terus terang saya belum terlalu paham ini apa namanya fasenya, maksudnya apakah waktu dalam sehari-hari 24 jam itu atau fase lain. Karena gini loh, yang pasti itu di dalam proses penyembuhan itu nanti akan terjadi banyak respons badan.
Jadi misalnya kalau misalnya apa namanya di dalamnya banyak dingin, mungkin akan ada diare. Di dalamnya banyak, misalnya di badan banyak dahak. Itu nanti orangnya tiba-tiba batuk. Saya punya pasien yang kena Lyme disease yang hanya di Amerika itu, katanya dari bakteri yang ada di kutu. 35 tahun dia batuk, berdahak. Kemudian waktu itu saya masih pakai akupuntur terus aja. Dia kemudian pulang, terus kemudian dia cerita waktu dia datang lagi minggu depannya bahwa satu malam itu habis berobat dia batuk seember penuh. Orang bule nih umur 70. Warnanya udah lebih hebat dari warna pelangi lah. Seember dia batuk hebat semalaman dia nggak tidur, terus dia batuknya berhenti sendiri waktu pagi. Habis itu dia nggak pernah batuk lagi. Dan apa dahaknya itu apa namanya boleh dibilang hilang lah. Setelah itu dia nggak berdahak lagi. Nah itu menunjukkan bahwa badan itu kalau alat tubuhnya udah bagus, dia mengeluarkan hal-hal yang jelek, sampah kayak segala macam kayak ya bahan kimia yang beracun kayak semua dikeluarin gitu. Jadi itu prosesnya. Jadi kita nggak tahu. Nah setiap orang itu mempunyai reaksi atau respons yang berbeda gitu. Ada yang apa ya kemarin anak yang kanker nasofaring ada yang itu nggak, ada yang khas nggak ya dari waktu proses pengobatan? Oh ya, tiba-tiba kayak batuk banyak keluar gumpalan darah gitu. Nah, ya Arya ingat tuh ya. Ini lihat Arya nih ngobatin anak umur 10 tahun kanker nasofaring, tiba-tiba dia mau apa namanya batuk darah. Gitu. Ya kan kalau kita itu kan berpikir secara umum lah ya. Wah, batuk darah dibawa ke UGD gitu. Nah, kalau di dalam Chinese medicine itu adalah satu proses penyembuhan. Dia mengeluarkan darah yang mungkin sudah lama di dalam tubuhnya yang menunjukkan bahwa dia pernah ada panas dalam biasanya ya kayak gitu. Jadi nggak bisa Mas, kita nggak bisa tidak ada di dalam Chinese medicine itu nggak ada pengelompokan gitu, nggak ada apa istilahnya kategorisasi atau grouping gitu. Jadi kalau orang misalnya punya kanker payudara nanti dia penyebabnya sama dari sini, nggak ada. Setiap orang yang gejalanya sama penyebabnya berbeda, unik. Ya, makanya nggak bisa pakai tadi kan ada yang nanya di terawang, hebat banget gitu ya. Dicari aja kalau misalnya memang percaya sama yang bisa nerawang, saya juga nggak bisa melarang kan. Cuma kalau saya nggak bisa, nggak tahu Pak Arya. Terima kasih Dr. Sony, makasih. Iya, monggo Mas Ri. Pokoknya kalau istilahnya ditekuni aja. Ditekuni pengobatannya, ya. Baik, makasih. Ya, silakan ya, lagi ya. Oke, ini saya pilih ini ya, yang nanyanya yang kalau udah beberapa kali nanya, saya skip dulu ya. Ya, setuju. Kasihan yang belum. Yang lain-lain dulu. Nah, dari Joko Budiono. Dr. Sony yang paling bagus mengkonsumsi ubi jala berapa kali per minggu untuk menjaga kesehatan? Paling bagus apa? Ya. Paling bagus gimana? Paling bagus mengkonsumsi ubi jala berapa kali seminggu untuk menjaga kesehatan? Teman SMP. Abah Joko, dalam Chinese medicine, kalau kita mau menjaga kesehatan, kita harus bagus dulu alat dalamnya. Dan untuk bagus alat dalamnya, kita harus tahu mana yang paling jelek. Gitu. Jadi harus diperiksa, gitu, dicari tahu. Karena kadang-kadang kita rasanya oke-oke aja ya. Saya punya pasien itu guru Cikung. Nggak tahu kenapa dia gara-gara mantan istri jadi pasien saya terus datang, wah waktu saya periksa hancur-hancuran gitu. Nah setelah saya tanya dia ada gejala yang dia tidak rasa, dia juga kadang-kadang orang kan senang makan itu tuh painkiller jadi nggak gitu terasa gitu loh. Ya jadi apa sedikit pusing makan ini sedikit ini ya. Jadi nah kayak gitu. Nah nanti kalau udah ketahuan terus alatnya sudah istilahnya kuat dan stabil, itu ininya standar ya, kuat dan stabil. Itu sebenarnya makan apa aja sehat gitu loh. Nggak ada gitu di Chinese medicine itu yang makanan sehat untuk satu dunia gitu. Nggak pernah ada. Setiap orang punya makanan yang diperlukan sendiri yang membuat dia sehat gitu kalimatnya mungkin ya. Nggak ada. Jadi kita makan biasa aja mau tiap hari apa sih, ikan asin sama lalap gitu ya. Apa tuh namanya kol. Nah itu udah sehat betul. Ikan asinnya buat ginjal, kolnya buat paru-paru. Terus udah gitu apa tuh cabenya juga tuh sambalnya buat paru-paru, itu sehat betul gitu loh kalau mau disebut gitu ya. Jadi nah terus nanti pakai cuka sedikit diapain gitu, nah itu bagus buat liver. Pakai ini tuh apa tuh saya lupa namanya, buah yang hijau-hijau yang kecut, nah itu bagus buat liver. Jadi itu udah makanan sehat dalam Chinese medicine. Makanya nggak ada dalam Chinese medicine apa namanya ada satu makanan yang sehat untuk satu dunia, makanya susah.
Orang jadi praktisi TCM itu susah kayaknya nih, kasihan Arya ini mudah-mudahan bisa kaya ya, jangan kayak Om Sony ya. Karena nggak bisa jualan. Setiap orang beda, apa yang mau dijual? Gitu. Ya nggak ada gitu. Nah, orang kalau jadi tukang obat, kalau nanti dia akhirnya sadar atau mana punya pengetahuan TCM, berhenti dia. Karena dia tahu yang dia kerjakan itu nggak benar. Gitu. Nggak tidak untuk semua orang gitu. Ya kalau orang yang mau jualan aja saya juga nggak ngelarang ya. Tapi artinya kalau dia menjadi terapis, maka dia harus berpegang kepada itu tadi. Bahwa setiap orang punya diagnosis TCM yang unik, yang khas. Sehingga tidak ada obat dewa buat satu dunia, satu jagat, itu nggak ada. Gitu. Mudah-mudahan apa jelas nih, apa namanya Mbak Joko. Ya, kan ya. Oke. Pilihin lagi ya. Ya, berikutnya ada dari Sumarni. Ya, Dr. Sony tadi disebutkan penyakit-penyakit mental bisa juga. Kalau selama ini sebabnya dari manakah penyakit skizofrenia dari pasien-pasien Dr. Sony? Karena riwayat keluarga saya sudah ada beberapa pasien skizofrenia. Nggak ada di dalam Chinese medicine itu nggak ada terus udah gitu turunan. Oh saya sakit jantung karena apa? Saya kemungkinan saya sakit jantung karena bapak saya sakit jantung, kakek saya sakit jantung. Ya ampun. Mendingan kita ngedoain orang tua kan daripada nyalahin kan. Ini kan apa namanya belum apa-apa udah nyalahin. Soalnya ibu saya kanker payudara, saya kemungkinan besar saya kena kanker payudara. Nggak ada kayak gitu. Ya beda-beda setiap orang. Karena pengalaman hidupnya beda. Dulu bapaknya sakit jantung karena mungkin kerjanya nggak enak, apa misalnya atau terlalu keras bagaimana gitu. Terus sekarang kita itu kerjanya enak cuma di depan komputer aja ngeliatin komputer. Ya lain. Jadi Chinese medicine itu dia yang namanya penyakit itu muncul tidak semua sih, tapi dia lebih banyak berdasarkan sejarah hidupnya. Gitu. Jadi penting mengetahui sejarah hidup. Ya, sangat penting. Ya, hidup, tetapi nggak usah repot, nggak usah terus nanti nulis istilahnya formulir apa tuh, formulir 10 lembar, 20 lembar, enggak. Nah, nanti praktisi TCM itu yang akan menemukan. Oh, dulu kenapa nih Arya nih menemukan bahwa anak yang kemarin apa namanya sakit itu ketemu itu ternyata ibunya dulu waktu dalam kandungan dapat stres tertentu gitu. Bisa ketemu, bisa kelihatan. Gitu. Ya. Jadi nggak ada pokoknya Chinese medicine itu nggak ada yang umum tuh nggak ada, satu dunia nggak ada. Susah deh kalau jualan, susah. Makanya nggak usah pada ikut apa namanya sama kayak Arya sama kayak saya kayak saya itu jadi praktisi ya pertama nanti Arya juga ngomel kurangin pasien kalau saya mah enggak kan saya di New Zealand. Nah yang kedua emang susah nggak bisa jualan, nggak bisa sama sekali. Kalau mau jadi praktisi yang ini ya yang sesuai dengan aging ya, tapi kalau misalnya dia punya kitab rujukan yang lain ya saya juga nggak usah ngomong ya karena itu haknya masing-masing. Cuma ya urusannya kalau sama aging selama ini saya pakai sembuh gitu aja. Kalau yang lain saya nggak tahu. Jangan ya. Oke, berikutnya ada dari Rianti. Lagi Ya mohon buku textbook rujukan tentang sifat energi makanan sesuai TCM. Ya nggak bisa, kita mau ada pasien saya orang Singapura, dia datang nemenin suaminya yang kanker usus. Saya punya perpustakaan mini di klinik, terus dia satu kali dia lihat tuh buku, terus dia apa namanya tentang yang suka saya tanda kemana-mana itu. Boleh kasih fotokopi? Nah, dia akhirnya memang sekolah TCM sih ya akhirnya. Dia udah 55-an gitu sekolah lagi ya. Terus udah gitu dia ini saya katanya mau ini nah. Saya cuma senyum-senyum aja, saya bilang walaupun di situ ada apa namanya banyak informasi mengenai karakter energi dari makanan, tapi diagnosisnya gimana? Dia baru bisa pakai walaupun dia udah fotokopi waktu itu dia baru bisa pakai setelah dia selesai sekolah. Itu pun kalau diagnosisnya dia betul-betul tepat. Di New Zealand sekolah TCM itu 4 tahun, kalau di Tiongkok kan 5 tahun, kalau di New Zealand 4 tahun gitu. Jadi bebannya itu dipindahkan ke apa namanya bukan ke kelas tapi ke murid. Jadi murid ini di rumah harus baca habis-habisan gitu. Jadi yang 4 tahun yang 5 tahun jadi 4 tahun. Nah, saya bilang ini baru 4 tahun kemudian dia bisa pakai. Tapi ya saya sih senang aja orang mau baca, masa saya larang. Nggak ada. Jadi kalaupun misalnya ada juga buat apa gitu. Saya bukannya pelit. Ada kok banyak kok. Di Amazon banyak Chinese medicine, food therapy segala macam itu ada profesor dari Kanada tuh yang suka nulis gitu. Tapi
ibaratnya Anda punya pisau yang nomor 1 apa tuh, Victorinox, gitu. Victorinox itu misalnya yang Anda beli Victorinox, terus yang buat daging, terus Anda pakai buat roti, kan nggak pas kan? Harus belajar dulu misalnya belajar menggunakan pisau, jadi chef tuh gimana. Nah, itu yang belajar tuh yang proper deh. Gitu ya, orang kok kepengen banget sih istilahnya menggunakan segala sesuatu yang kelihatannya canggih gitu. Tanpa tahu bagaimana ilmu untuk menggunakan alat-alat itu gitu. Gitu. Jadi kalau mau ditanya, Anda googling aja tuh banyak Chinese medicine food therapy. Saya baca semua itu ada 20 biji, mau disebutin 20-20-nya mau beli yang mana terserah. Nanti saya kirim ke Arya. Gitu. Arya cengengesan aja tuh Arya. Oke, terima kasih. Iya, mungkin ini ada masih 2 pertanyaan lagi. Ya, apa ya? Ini boleh deh. dari Bu Emma sama Rianti lagi nih. Oke. Ya, kalau dari Bu Emma, apakah sendawa yang terjadi ketika kita terapi pijat pada titik tertentu, indikasi apakah sendawa tersebut? Waduh, saya nggak tahu ya. Saya dulu juga pernah sekolah massage terapi sih di New Zealand sebelum saya sekolah Chinese medicine. Ya, kita kalau dikerok kan juga atau dipijat memang kebanyakan sendawa gitu. Jadi nggak tahu itu dari mana, karena kan bisa aja itu memang ya katakanlah si sistem tubuhnya itu bereaksi terhadap pijatan kita. Tapi nggak tahu kalau di dalam Chinese medicine soalnya nggak hal-hal yang gejala seperti itu tidak dipakai sebagai pegangan. Yang dipakai pegangan itu hanya pemeriksaan lidah dan pemeriksaan nadi. Itu dipakai pegangan dalam analisis. Gitu. Baru kita bisa tahu, oh ini alat ini ada perbaikan, oh alat ini belum masih jelek gitu. Baru bisa kita tahu. Tapi kalau misalnya orangnya kayak tadi saya bilang ada orang yang setelah saya terapi dia mengeluarkan dahak 1 ember, ya saya nggak bisa bilang dia sembuh. Emang habis itu saya ngobatin dia terus sih sampai 2 tahun kemudian. Gitu. Jadi nggak bisa gitu. Dahaknya udah keluar nih, berarti Anda udah sembuh. Nggak ada. Dalam Chinese medicine diperiksa lagi sesuai dengan teknik diagnosis itu. Jadi konsisten gitu loh. Nggak bisa terus udah gitu kita bikin ilmu sendiri. Enggak. Saya juga nggak pernah saya bilang, makanya tadi saya selalu minta maaf kalau saya sebut dalam pengalaman saya, menurut saya enggak. Itu menurut Neji. Gitu. Nggak ada. Terima kasih. Silakan ya. Oke, ini mungkin terakhir dok ya, dari Sumarni. Jadi sekarang dokter tidak pakai metode tusuk jarum lagi, karena saya baru belajar akupuntur, seperti agak susah untuk tusuk-menusuk. Selama ini saya pakai akupressure saja untuk terapi keluarga. Ya, suami saya sudah hipertensi dan minum obat 5 tahunan rutin. Iya. Iya, apa sih alat sih? Kan saya tadi udah tulis. Dan makanya nanti Arya ya kalau ada yang mau itunya PowerPoint-nya dikasih ya. Yang namanya tusuk jarum kah, herbal, atau yang sekarang saya pakai ini terapi makanan, itu semua cuma cara, cuma alat. Ya, perkakas kalau istilah saya dalam Chinese medicine. Dan perkakas ini hanya bisa bermanfaat atau manjur ya kalau diagnosisnya tepat. Nggak bisa, nggak ada. Tanpa diagnosis yang tepat itu mau ngomong apa aja, mau dipakai alat. Misalnya jarum, ya saya kemarin lihat ada orang pasang jarum itu sampai 20 biji atau 30 biji gitu ya di sekitar mata seseorang. Saya bilang, ini sakit apa matanya, karena nggak bisa. Kita nggak bisa kalau cuma melihat gejala. Dan Chinese medicine yang orisinil hanya Chinese medicine yang orisinil yang berdasarkan kitab Huang Jing Sumen dan Ling Su hanya mengobati ya target organnya nih artinya. Target pengobatannya adalah penyebabnya, asal muasal dari penyakit. Itu yang asli, itu yang orisinil. Nggak percaya, baca sendiri Huang Jing. Nah, kalau misalnya sekarang dia orang tuh buat hebat segala macam selama pengobatan, misalnya kita lagi datang ke klinik terus kita upayakan untuk lebih ringan, ya oke aja gitu, nggak masalah. Tapi itu bukan obat. Nggak ada Chinese medicine nggak pernah ngobatin batuk, nggak ada sama sekali. Gitu, ngobatin ya, saya bicara obat, nggak ada. Karena batuk itu hanya sebuah gejala. Hanya sebuah gejala. Dia bukan penyakit, bukan gejala, nggak ada. Gitu. Jerawat misalnya.
Sekarang kalau dia dipasangin, misalnya ada orang punya jerawat di mukanya itu apa namanya ratusan macam, terus mau dipasang jarum di setiap itu apa tuh namanya tuh ya jerawatnya itu ya putih apa namanya tuh pupil apa saya lupa tuh. Jadi dipasangin jarum 100 biji gitu kan enggak. Saya ngobati orang jerawat ya dari penyebabnya. Yang satu dari ginjal saya obati ginjalnya. Saya kasihkan. Yang satu dari jantung saya obati jantungnya, saya kasih pare. Gitu. Ya dua-duanya hilang. Saya nggak mesti diapain tuh, jadi mesti di amplas. Jerawatnya masih di amplas. Nggak ada amplas kebetulan di dalam Chinese medicine. Coba kalau dulu orang Tiongkok itu nemuin amplas ya, untung ya, bersyukur ya. Kalau nggak mesti beli amplas tuh, orang jerawatan di amplas. Nggak ada. Makanya Chinese medicine itu adalah sebuah pengobatan yang mempunyai logika alamiah. Logika alamiah. Dia seperti seorang pekebun lagi nanam apa tuh namanya tanaman atau tumbuhan di tamannya, di kebunnya. Ya, dipupukin, dikasih air pelan-pelan. Kalau ada tanaman yang rubuh sama dia dicari, oh ini ada jamurnya dipindahin, ditanam lagi pelan-pelan gitu. Gitu. Jadi itu apa namanya ada logika alamiah, nggak logika David Copperfield yang tukang sulap itu. Kemarin saya ada orang yang japri sama saya. Nggak ada orang yang senang sama pertunjukan David Copperfield itu sama sekali tidak cocok berobat secara TCM. Dia maunya apa namanya sadek saja kalau orang Jawa bilang. Itu nggak ada dalam Chinese medicine. Bukan kita mau memperlambat karena memang yang diobati itu adalah alat-alat tubuh ya yang memerlukan perhatian apa namanya yang khusus secara lemah lembut gitu loh. Ya, jadi nggak bisa. Pokoknya nomor satu dalam Chinese medicine adalah menemukan diagnosis TCM-nya. Tanpa itu nggak akan ada kesembuhan. Kalau sembuh ya lihat aja, tes dulu aja maksud saya. Karena kalau itu nggak sembuh dia balik lagi seperti gejala yang sebelumnya atau dia bikin gejala baru. Nggak kelar-kelar jadi. Tapi kan ada orang yang memang senang-senang berobat kan, gitu kan. Dia mungkin ya dianggap jalan-jalan gitu kan. Kalau dia berobat gitu ya saya bilang yang mana bisa dilarang kan, gitu kan. Gitu. Saya punya pasien umurnya kan rata-rata di atas 70-an. Mereka senang. Kadang-kadang mampir ke tempat saya cuma bilang saya bisa meluk kamu nggak Sony, karena dia lagi senang gitu. Dia meluk karena dia tahu saya muslim, jadi hati-hati dia. Boleh saya meluk? Oh boleh aja. Dia peluk saya, ya udah umur 80, sudah umur 17 sih lain ceritanya. Dipeluk saya, makasih ya Sony pergi lagi. Gitu. Ya gitu, jadi kadang-kadang mampir tuh coba mau, kalau istilahnya bolehnya tuh say hi aja gitu. Ya karena mereka happy. Gitu. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya memang apa ingin tahu lebih banyak bisa minta PowerPoint ke Arya, terus kemudian apa tuh juga bisa ikut nanti kursusnya Arya. Ini saya walaupun saya nggak dikasih komisi sama Arya, saya promosi senyum ya. Saya bisa ikut kursusnya Arya, punya kursus macam-macam tuh. Saya senang-senang aja ya, yang untuk meningkatkan pemahaman orang secara luas mengenai Chinese medicine. Bisa coba diperasa lagi ya. Nah jadi ya saya kembali lagi ke judulnya. Yang namanya kanker di Chinese medicine itu bisa diobati. Sampai kapan? Sampai sembuh. Sampai gimana? Bukan sampai kapan. Bisa sampai sembuh. Ya, pasien-pasien saya yang stadium 4 ya sembuh, alhamdulillah. Ya, nah, jadi sampai sembuh nggak ada. Jadi kalau misalnya ada pasien kanker cuma ditemenin sampai dia nafas terakhir, itu namanya bukan ngobatin dong. Gitu, bukan ngobatin, ya. Nggak fair itu ya. Ya kita kalau jadi terapis nomor satu, ini saya selalu tekan sama Arya, harus jujur. Nah, pasien ini juga harus jujur, tapi terapisnya harus jujur nomor satu. Gimana pasien yang mau disuruh jujur, terapisnya nggak jujur? Ya, nomor satu jujur. Ya, pokoknya jujur. Bilang sama pasiennya kayak gini. Arya tuh kadang-kadang tuh kayak suka sebel juga nih, Om Son ini ngomong ini diulang-ulang aja terus. Tapi nomor satu harus jujur. Kalau udah nggak jujur kita, ya kalau saya sih sederhana gini, saya bilang sama pasien saya, kamu bisa saya bohongin dong, kamu nggak ngerti kok Chinese medicine. Gampang, saya tipu aja gampang. Tapi saya bilang begitu saya bohong sekali sama diri saya sendiri. That's it. Itu akhirnya saya, that's the end of me. Ya, udah selesai saya. Nggak ada manfaatnya saya buat diri saya sendiri dan juga buat manusia yang lain. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Pak Dr. Sony atas materinya dan
ya diskusinya yang sangat menarik. Oke, sebagai penutup, nanti Zoom seminar pada pagi hari ini bisa disaksikan rekamannya di YouTube channel Indo-TCM Center. Ya, bisa di-follow, di-subscribe ya, Indo-TCM Center. Dan untuk seminar-seminar online ataupun offline tentang TCM berikutnya, nanti bisa dilihat ya di Instagram @indo_TCM. Ya, kita juga kadang juga mengadakan kayak pelatihan atau kursus di bidang TCM. Ya, sementara masih online ya, mungkin nanti semoga ke depannya bisa offline. Oke, mungkin sampai di sini dulu.